hal-hal yang disunahkan yang berkaitan dengan hari Jumat. Di antaranya beliau menyebutkan yaitu dengan membaca surah Al-Kahfi di juz yang ke-15 daripada Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis daripada dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada Abi Sa'id, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka bakal memancar cahaya dari orang tersebut sampai tembus ke Baitul Atiq, sampai ke langit. Maksudnya sampai ke langit. Bahkan pernah dihikayatkan di antara wali min auliya Allah itu bisa menyaksikan nur-nur orang yang membaca suratul Kahfi. Jadi kelihatan nurnya itu memancar, misalnya dari rumah si fulan memancar nur yang tembus sampai ke langit, menunjukkan bahwa di situ ada orang yang membaca suratul Kahfi di malam Jumat. Artinya mulai malamnya, mulai maghribnya sampai subuh. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan termasuk siangnya juga dianjurkan. Jadi bukan bukan malamnya aja, bahkan juga disebutkan siangnya juga disunnahkan. Kemudian daripada Abu Hurairah juga ditambah dengan hadis disebutkan barang siapa yang membaca di malam Jumat surah Hamim Ad-Dukhan, yaitu surah Ad-Dukhan juz ke-25 atau surah yang ke-44 dan surah Yasin. Jadi selain membaca surah Al-Kahfi, surah Ad-Dukhan dan surah Yasin, maka dia akan di waktu paginya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca surah Kahfi, surah Ad-Dukhan dan surah Yasin di malam Jumat. Bahkan di hadis yang lain disebutkan barang siapa membaca di malam Jumat surah Al-Baqarah, ini panjang lagi, 2 juz setengah, dan surah Ali Imran, tambah lagi surah Ali Imran, maka bagi orang tersebut bakal mendapatkan nur dari dari sisi barat sampai ke sisi barat, dari sisi barat sampai ke sisi baratnya Arasy, sampai ke lapisan terbawah daripada bumi. Jadi bukan saja dari posisi orang di permukaan bumi, bahkan tembus ke langit, tembus ke bawah. Kalau tadi kan surah Al-Kahfi disebutkan dari posisi orang tersebut sampai tembus ke langit. Kalau ini lebih lagi. Jadi membaca Al-Baqarah, Ali Imran, ini mendapat nur orang tersebut dari posisinya tembus ke sisi baratnya sampai tembus ke Arasy dan juga sampai tembus ke paling bawah lapisan bumi. Nah, jadi diantaranya 3 surah ini, 5 surah. Jadi kalau bisa ditambah. Jadi minimal tadi surah Al-Kahfi, kemudian Yasin, Ad-Dukhan, kalau sanggup juga ditambah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian juga kesunahan yang lain memperbanyak salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada siang dan malam Jumatnya, artinya siang di hari Jumatnya. Disebutkan daripada Imam Baihaqi daripada Abu Hurairah, aksiru minas shalah alayya fi kulli yaumi jum'ah, perbanyaklah daripada membaca salawat terhadapku pada tiap hari Jumat.
Di riwayat yang lain daripada Bahaiki masih aksiru minas sholati alayya lailatul jum'ah wa yaumal jum'ah. Nah ini yang berkaitan dengan keterangan tadi. Perbanyaklah bersalat terhadapku, kata Nabi SAW, di malam Jumatnya dan siang Jumatnya. Maka barang siapa bersalat terhadapku 1 kali sholawat, maka Allah bakal memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Kemudian yang selanjutnya, pelihara sunnah ini baik-baik. Nah, jadi diusahakan senantiasa diamalkan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian lagi sunnah yang lain, hendaklah Anda menggerakkan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat lebih awal. Sekurang-kurangnya Anda pergi ke sana sebelum tergelincir matahari ataupun sewaktu tergelincirnya. Jadi diusahakan sepagi mungkin ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Disebutkan di kitab lain, mulai kapan? Artinya mulai selesai waktu sholat subuh sampai terbit matahari. Nah itu waktu yang pertama. Nah, karena di hadis disebutkan dibagi sampai 5 waktu. 5 waktu. Jadi mulai subuh, selesai sholat subuh sampai dilaksanakan sholat Jumat itu ada 5 waktu. Waktu yang pertama itu habisnya sampai terbit matahari, maka pahalanya sebesar orang yang berkurban unta. Kemudian waktu yang kedua orang yang berkurban sapi. Kemudian yang ketiga orang yang berkurban domba yang bertanduk. Kemudian waktu keempat orang berkurban ayam. Kemudian yang kelima orang yang berkorban atau bersedekah dengan sebutir telur. Nah jadi kalau bisa waktu pertama atau waktu kedua, ketiga atau keempat atau yang kelima ini minimal. Makanya kata beliau, sekurang-kurangnya Anda pergi ke sana sebelum tergelincir matahari ataupun sewaktu tergelincirnya. Artinya sebelum masuk waktu sholat zuhur. Nah, karena masuknya sholat zuhur setelah tergelincir matahari. Makanya sebelum tergelincir matahari atau pas waktu tergelincir itu minimal. Jadi kalau sudah tergelincir, nah ini artinya sudah masuk sholat zuhur, maka nggak mendapatkan pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah pergi ke masjid bersegera. Dan bukan merupakan perkara sunnah apabila sholat Jumat itu dilewatkan sebagian waktunya. Yang disunahkan hendaknya sholat Jumat itu ditunaikan pada awal waktu zuhur sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kita nunggu di rumah, oh tunggu selesai khutbah aja baru ke masjid. Nah ini nggak dapat sunnah. Atau misalnya dia cuma dapat rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, atau hanya dapat salatnya aja. Nah ini nggak mendapatkan pahala sunnah. Hendaknya ditunaikan pada awal waktu zuhur. Nah, jadi dari masjid sendiri yang menyelenggarakan salat Jumat itu hendaklah di awal-awal waktu. Jangan juga, ini nunggu orang banyak dulu, jam 1 baru kita mulai misalnya. Nah itu bukan suatu hal yang disunahkan, tetapi disegerakan. Tapi di bab fikih nanti ada pengecualian, misalnya bersangatan panas sehingga orang mungkin kesulitan untuk hadir ke masjid di waktu yang masih sangat panas. Misalnya mulai jam 12 sampai jam setengah 1 itu sangat panas ya, panas-panasnya. Seandainya dipaksakan keluar rumah bisa sampai pingsan. Jadi bisa menurun
hawa panasnya itu misalnya jam 1. Nah, itu bisa nanti di bab fikih kalau terjadi seperti itu, memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur ditunda dulu supaya berkurang daripada bahayanya panas di ketika itu. Kemudian pada saat imam berkhutbah, hendaklah Anda mendengarkan dan memperhatikan segala ajaran dan nasihat yang disampaikan oleh imam itu dengan baik. Wa ansitu wastami'u. Biasanya muadzin itu menyampaikan. Tapi kalau di Tarakan ini kebanyakan hampir tidak ada lagi yang pakai itu. Jadi langsung yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau di lain-lain tempat biasanya ditambah lagi yang hadis Nabi dan daripada salafus saleh. Wa idza sa'idal khatibul mimbar ansitu wastami'u. Biasanya disebutkan hadis dan perkataan salafus saleh tentang ketika bagaimana jamaah ketika dibacakan khutbah. Jadi hendaklah didengarkan dan memperhatikan. Jadi selain mendengarkan dan memperhatikan, kemudian ikutilah petunjuk tersebut dan anggaplah kita yang dikhitab. Jadi jangan ini nyindir pemerintah, enggak. Kita adalah yang kita khitab. Misalnya khutbahnya tentang hendaklah pemerintah seperti ini misalnya. Jangan kita mikirkan orang lain, kita pikirkan diri kita sendiri. Wah, seandainya aku begitu, seharusnya seperti ini. Jadi diri kita yang kita khitab, bukan mikirkan orang lain. Barang siapa tidak melaksanakan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka akan dicap hatinya atau dimasukkan golongan orang-orang munafik misalnya. Misalnya khatib menyampaikan hal tersebut, wah itu yang di luar tuh 3 kali nggak salat Jumat. Enggak seperti itu. Yang pikirkan kita, jangan sampai aku seperti itu. Jadi yang kita perhatikan diri kita. Kalau seandainya yang berkaitan dengan nikmat, wah mudah-mudahan aku mendapatkan seperti itu. Kalau misalnya berupa sesuatu perbuatan maksiat yang hendaknya dihindarkan, mudah-mudahan aku tidak seperti itu. Nah, itulah yang semestinya ketika kita mendengar apa yang disampaikan khatib atau penceramah atau guru. Nah, yang kita kenakan itu diri kita, bukan orang lain. Kemudian juga diusahakan jangan sampai ngobrol. Bahkan misalnya negur orang, diam. Nah ini fakot lago. Jadi yang nyuruh diam ini sia-sia. Artinya dia nggak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah. Dia sendiri sia-sia. Dia negur orang, diam. Jangan ribut nih. Khatib lagi baca khutbah. Atau misalnya ada suara aja, nah itu sudah mengeluarkan suara. Nah, kalau mau kode aja, jangan pakai kode, jangan mengeluarkan suara. Bahkan kalau di hadis yang lain itu memainkan kerikil. Jadi ketika mendengarkan khutbah, misalnya kerikil dimainin. Bahasa kita sekarang apa? Manu tasbih, memutar tasbih, menekan tasbih digital atau main HP. Nah itu termasuk, maka sia-sia, dia nggak mendapatkan pahala sunnah. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Jadi dia cuma mendapatkan menggugurkan kefarduan sholat Jumat. Jadi nggak dapat pahala. Walaupun dia cuma baca tasbih, ini juga sia-sia. Apalagi yang berkaitan dengan dunia sama sekali. Nah, banyak yang berkaitan dengan sunnah di hari Jumat yang tidak disampaikan di sini.
Mungkin di kitab lain banyak disebutkan, nah, tapi di sini cukup sampai di situ yang disampaikan beliau, dan itu semua mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita pertahankan untuk senantiasa kita jaga sunnah ini, untuk senantiasa kita amalkan, kita laksanakan, dan kita jadikan sebagai amalan kita setiap hari Jumat, dan semata-mata untuk menjunjung daripada sunnah Nabi kita SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kefahaman daripada sunnah-sunnah dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita bisa istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita disampaikan mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله